Saya seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita, beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa sebenarnya yang terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Gunung Merapi kembali meletus di tahun 2010. Awan panas dari erupsi Gunung Merapi menewaskan lebih dari 275 orang. Letusannya menyisakan kerusakan di pemukiman sekitar lereng Merapi. Mas Penewu Ki Surak Sohargo atau penjaga Gunung Merapi turut menjadi korban. Mbah Marijan ditemukan tewas di dalam rumahnya. Pada tahun 2006, Mbah Marijan pernah menolak perintah dari Sultan untuk mengungsi dari tempat tinggalnya di desa Kinah Rejo, Cangkringan. Lalu, mengapa Mbah Marijan enggan menyelamatkan diri bersama-sama dengan pengungsi lain? Saya dan Jane mendatangi tempat Mbah Marijan terakhir ditemukan. Nah, Jen, ini di sebelah kanan aku, ini dulu adalah kediaman rumah Mbah Marijan, ya Kuncen Merapi, ya kan tahu kan. Nah, yang ditandain ada rumah kecil itu adalah tempat ditemukannya jenazah Mbah Marijan dengan posisi yang bersujud. Menurut mata batin kamu, penglihatan mata batin kamu di sini kamu lihat apa? Yang menemukan apa? Waktu itu kejadiannya gimana kok bisa Mbah Marijan sampai seperti itu? Ada di sini. Ada. Itu dia di mana lagi posisinya gimana? Dia berdiri di luar itu kan ada rantai itu rumahnya. Iya. Yang di luar itu ada arahnya ke kita. Oh gitu. Kamu bisa mungkin coba komunikasi sama dia atau apa? Niat kita kan di sini juga nggak yang. Coba aku tanya lagi. Aku gak ngerti sih karena dia pernah berhenti dia cerita jadi waktu itu dia lagi biasa di rumah terus dia dengar suara dari aku yang emang lagi gemuruh gitu kayaknya. Terus dia emang udah dari dia dikasih tugas buat jagain Merapi, dia emang bertekad tidak mau meninggalkan gunung ini walaupun kondisinya berbahaya buat dia. Waktu itu dia posisinya emang dengan suara gemuruh dan emang udah disuruh turun sama semua warga yang ada di atas juga. Tapi dia tetap tidak mau turun karena dia tetap ingin menjaga Merapi sampai akhir hayatnya dia. Kebetulan dia lagi lagi ada diri di situ, terus akhirnya dia berpikiran dia bakal tetap di situ sampai emang kalau misalkan emang takdirnya dia buat meninggal di situ, ya udah dia akan meninggal di sini bersama dengan Merapi. Akhirnya dia waktu itu memutuskan untuk berdoa, dia sholat. Nah, waktu dia bersujud itu dia mendoakan supaya setelah dia meninggal ada orang lain yang mau menjaga Gunung Merapi ini lebih baik dari dia. Jadi makanya dia meninggal ditemukan dalam posisi bersujud.
Selain Mbah Marijan, peristiwa letusan Merapi tahun 2010 juga menewaskan Yuniawan Nugroho, redaktur vivanews.com. Jasad Yuniawan ditemukan tewas di dekat rumah Mbah Marijan di Desa Kinah Rejo, Sleman, Yogyakarta. Sesaat sebelum kejadian, Vivanews kehilangan kontak dengan Yuniawan. Pukul 5:02 sore, kontak terakhir Yuniawan dengan seorang temannya, terdengar suara Yuniawan yang menyebutkan akan adanya api. Nah, ini adalah rangkaian mobil yang terkena awan panas. Ini mobil EPV ya, ini kalau nggak salah milik dua orang yang membantu mengevakuasi warga yang masih tertinggal di sini. Terutama pada saat itu sepertinya mau membantu Mbah Marijan turun. Serem sih kalau melihat rangkaiannya, dan coba kamu mungkin bisa kayak lihat ada apa. Oke, kalau yang aku lihat ini mobilnya milik ini ya, kayak wartawannya Viva. Cuman yang bisa aku ajak komunikasi namanya Yulianto. Ya, dia wartawan Viva. Kalau nggak salah namanya itu. Dia sekarang duduk di atas motor ini. Di mobil ini itu ada kayak serombongan mungkin ya, yang meninggal bersama relawan dari Viva itu tadi. Jadi ada dua orang, si siapa namanya tadi? Yulianto atau Yuniawan siapalah itu. Dia ada di sebelah sini dan ada temannya dari Viva juga, dia nyetir. Terus di belakangnya ini ada sekitar 4-5 orang yang ada di sini. Itu dari desa yang ada di atas rumah ini, dan niatnya mereka mau membawa turun si orang-orang ini ke bawah untuk menyelamatkan, tapi ternyata awan panasnya udah keburu turun gitu. Ada 5 orang, yang di belakang itu 2 laki-laki yang di belakang sendiri, dan yang duduk di tengah itu ada 1 ibu-ibu, terus ada anaknya sekitar umur 15 tahunan, anaknya cowok, sama 1 lagi ada anak perempuan mungkin seumur aku kali gitu. Yang ada di sini sekarang tadi Ya, yang bisa ajak itu cuma si dari Viva itu tadi. Untuk menghormati kesakralan Merapi, upacara Labuhan Merapi selalu digelar masyarakat dan Kesultanan Yogyakarta secara turun-temurun. Upacara Labuhan merupakan salah satu bentuk ritual Merapi tak lepas dari masyarakat Yogyakarta, yang merupakan doa persembahan kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan. Masyarakat berjalan mengiringi para abdi keraton dengan membawa sesaji untuk diserahkan kepada leluhur mereka, yaitu Kiai Sapu Jagat. Sebetulnya sesaji di samping makanan, tapi ada pakaian, ada apa yang dari keraton itu dibuang, diserahkan itu ke selatan, ke keraton. Tapi juga ada yang ke Merapi, ya berupa ya makanan, ya apa ya, ada tumpeng, ada apalah, ya artinya berdoa lah. Sebetulnya dalam di situ ada doa untuk supaya artinya apa, gunung ini tenang, gunung ini apa namanya menjaga gitu. Masyarakat pernah menangkap gambar-gambar yang unik dan sering dihubungkan dengan kegaiban dan mistis Gunung Merapi. Salah satunya saat letusan 2010, tepatnya tanggal 2 November,
Lelehan lava pada saat itu mengalir membentuk sosok serupa bidadari. Membentuk kilatan lava seorang wanita dengan kedua tangan menengadah ke atas. Sehari sebelum Gunung Merapi meletus, tepatnya tanggal 26 Oktober, Suswanto, lelaki berusia 43 tahun, warga Dusun Sudimoro, Pucanganom, Magelang, mengabadikan awan berbentuk mirip sosok Petruk dalam cerita pewayangan di atas Gunung Merapi. Berhidung panjang dengan kuncir rambut di belakang, kepala melengkung ke atas. Keengganan Mbah Marijan untuk mengungsi dikaitkan dengan keinginannya untuk menunggu wangsit dari Mbah Petruk. Selain foto tersebut, banyak lagi foto lain, seperti foto awan membentuk orang bersujud seperti posisi Mbah Marijan saat ditemukan tewas. Dan ada foto membentuk wajah manusia. Gunung Merapi bagi masyarakat Yogyakarta bukan sekedar sebuah gunung aktif, tapi keberadaannya merupakan simbol sakral dan mistis yang tak bisa lepas dari filosofi kota Yogyakarta dengan keraton sebagai pusatnya yang terbelah dalam suatu sumbu imajiner. Ada sebagian masyarakat yang masih kuat memegang tradisi yang menganggap Gunung Merapi itu sebagai sebuah gunung di samping sebagai gunung berapi yang masih aktif, tetapi juga sebagai gunung yang mempunyai nilai spiritual, tingkat kesakralan yang tinggi. Nah, sebetulnya kalau ditanya siapa mereka, amat sangat sulit kemudian menggolongkan yang mana. Tapi itu akan kelihatan ketika Gunung Merapi itu terjadi sesuatu terhadap Gunung Merapi, seperti misalnya peristiwa-peristiwa beberapa tahun yang lalu, ketika Merapi erupsi, orang menganggap itu sebagai sebuah Gunung Merapi yang aktif, tapi orang yang percaya dari sisi spiritualnya itu pasti ada sesuatu yang mengganggu Gunung Merapi, sehingga Gunung Merapi dalam tanda kutip marah. Nah, siapa kelompok-kelompok ini? Kelompok ini yang sangat kental dengan tradisi-tradisi Jawa. Nah, mengapa mereka mempunyai keyakinan seperti itu? Karena tidak bisa dilepaskan dari yang namanya posisi Gunung Merapi dengan keraton dan dengan pantai selatan. Nah, kelompok ini yang kemudian menganggap bahwa ketika Gunung Merapi itu terjadi sesuatu, terjadi erupsi, dia menganggap pasti ada sesuatu yang kurang atau yang salah. Nah, itu pandangan mereka, pandangan masyarakat Jogja terhadap itu. Gunung Merapi yang sangat aktif sewaktu-waktu bisa meletus mengancam kehidupan sekitarnya. Keangkeran Merapi ditanggapi berbeda-beda oleh sebagian masyarakat. Menghormati budaya turun-temurun dari nenek moyang dan menghargai sesama menjadi hal yang penting, karena Gunung Merapi memegang peranan keberlangsungan hidup sekitarnya.